Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Utami dari kelas C5 Manajemen NPM 101200141. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran. Yang pertama ada kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah suatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz yaitu ucapan, murakkab atau tersusun, mufid memberi faidah, dan bil wadli yaitu dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah yang berarti kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya ada sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzul Al-Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun, sebenarnya ada beberapa tahap Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan, terdapat beberapa proses turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama, ada 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi, balil lazina kafaru fi takzim fil lauhil mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan ya Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Yang kedua, ada Al-Quran diturunkan dari lauhul mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad yang jalannya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan pada Quran surat Al-Asyura ayat 139, ayat 193 dan sampai ayat 195 yang berbunyi, nazala bihi ruhu amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabim mubin, yang artinya dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin yaitu Jibril di dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah satu orang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Yang selanjutnya ada fakta Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Yang kedua, surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan atau tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga,
Ada surah yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu, beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, ia wafat. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim. Barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma faqadaita wa yusallimu taslima, yang artinya, maka demi Rabb-Mu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima pasrah dengan sepenuhnya. Quran surat An-Nisa ayat 65. Pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah jamu Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian, yaitu al-hifzu, yaitu menghafal, dan al-kitabah, yaitu menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Proses penulisan Al-Quran. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama al-azmu fi sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Nabi Muhammad SAW adalah hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah, setiap kali Rasulullah menerima wahyu, para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala. Yang kedua, ada al-jamu fi sudur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafal dalam hati. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangat sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan berbagai tempat lainnya. Proses penulisan Al-Quran yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu atau hasbi tartibi nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah peperangan Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Khawatir akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran baik yang gugur dalam medan perang, lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Yang kedua, pada masa Khulafaur Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja atau Ajami. Salah satu dampak yang terjadi adalah ketika mereka membaca Al-Quran, karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab, fenomena ini dianggap secara cerdas oleh seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah bin Al-Yamin. Inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Betapa tidak,
Menurut beberapa riwayat, perbedaan secara membaca Al-Quran pada saat itu sudah berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan dan pada ujungnya menjadi perselisihan antar mereka. Yang terakhir dari proses penulisan Al-Quran ada yang ketiga, pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang 7. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharokat dan bertitik itu. Pada masa Khalifah Abdul Al-Malik pada tahun 685 sampai 705, ketidakmemadainya mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka saat itu, dan karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan ini tidak berlangsung sekaligus, tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi pada abad 3 Hijriah, akhir abad 9 Masehi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.